Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang kalimah, ya, kalimah isim, fi'il, huruf, termasuk cara mengidentifikasinya sebelumnya. Dan yang pas kemarin kita bahas tentang tarkib idhofi. Salah satu daripada cara kita mengenali itu kalimat isim, salah satunya adalah dengan cara melihat bahwasanya kalimat tersebut adalah sebagai mudhof. Itu salah satunya. Kemudian catatan kedua kita bahas tentang apabila terjadi antara arti dan tanda ini seakan-akan berbeda, maka yang kita dahulukan, yang kita pilih adalah tanda. Kita bahas bab yang kedua, yaitu tentang i'rab. I'rab secara bahasa itu adalah perubahan. Memang dalam kitab Nahwu Abstrak ini saya tidak membahas tentang istilah, jadi definisi dari arti secara istilah. Memang untuk lebih mudah langsung saja Anda pokoknya paham, tidak usah apa definisinya dulu, nggak apa-apa, karena memang nahwu ini adalah untuk nahwu pemula. I'rab itu perubahan. Saya boleh katakan lafaz, saya mengatakan Zaidun, lafaz Zaidan, lafaz Zaidin. Ini akhirnya adalah berubah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini berubah. Saya punya lagi lafaz Khalidun, Khalidan, Khalidin. Ini juga berubah. Berubah inilah yang disebut dengan i'rab. Nah, berubah itu disebut dengan i'rab. Tadi mudah. I'rab ya ini. Berubah-berubah ini dari dun dan tin, dun dan tin. Ini namanya i'rab. Kitabun, kitaban, kitabin. Perubahan itu disebut dengan i'rab. Saya tidak tampilkan i'rab adalah al-i'rab wa tawhir wa akhir talim itiraf bil awam bid'atin al-i'rab dan waktu ma'rifatan ya tidak. Nanti saya sampean bingung. Pokoknya yang penting i'rab adalah seperti ini. Akhir kalimatnya ini namanya i'rab, lafadznya disebut lafadz yang mu'rab. Ini semuanya disebut dengan i'rab. Adapun lafadznya ini semuanya lafadz ini disebut dengan lafadz yang mu'rab. Berarti lafadz mu'rab itu lafadz yang menerima i'rab. Ya. Ain roba, ain roba. I'rab itu akhir kalimatnya. Kalimatnya disebut dengan kalimat yang mu'rab. Sudah paham? Ini sangat mudah sekali. Jadi itu i'rab. Kalau saya punya kata-kata khizanatun, khizanatan, khizanatin, yang i'rabnya mana? I'rabnya adalah tun, tan, tin. Ya, pokoknya akhir kalimat itu i'rabnya. Kemudian kalimatnya disebut kalimat yang mu'rab. Jadi kalimat mu'rab itu adalah kalimat yang dapat menerima i'rab. Itu
Itu mudah untuk memahami, sangat mudah itu. Kemudian i'rab, bos. I'rab ini dibagi menjadi 4. Jadi i'rab ini ada 4. Satu, i'rab rafa. 2, i'rab nasab. 3, i'rab khafid atau jar. Keempat adalah i'rab jazm. Sudah. I'rab hanya 4 ini. Kalau mau dipaksa semuanya kalimat nanti selain kalimat huruf, kalimat fi'il dan isim dan fi'il, maka akan menyandang salah satu daripada i'rab ini untuk lafadz yang mu'rab. Untuk lafadz yang mu'rab, artinya kalimat mu'rab, lafadz yang mu'rab adalah kalimat yang menerima i'rab. Rafa, kalau di dalam buku itu rafa itu ada dhammah, wawu, alif. Dhammah, wawu, alif, nun. Itu tandanya. Tapi khusus untuk pelajaran nahwu abstrak yang menjadi aksentuasinya menjadi sampaian tujuan utama itu adalah yang tak kasih tulisan tebal. Jadi kalau di situ dibacakan rafa itu dhammah, wawu, alif, nun. Itu tandanya. Nasab itu ada fathah, alif, kasroh, ya, membuang nun, ya kan? Di tulisan itu ya. Jar atau khafid, kasroh, ya, fathah, ya. Jazm, sukun, membuang huruf ilat, membuang nun. Itu tanda-tanda daripada i'rab. Tapi untuk nahwu abstrak ini, sampean kalau mau cepat dalam memahaminya, kalau rafa langsung identik langsung dengan menggunakan dhammah. Segitu saja. Dhammah, rafa. Untuk awal-awal. Nasab berarti fathah. Khafid, jar, jazm berarti kasroh. Khafid, jar, terus kalau jazm adalah sukun. Ini untuk memudahkan. Karena itu di dalam Jurumiyah, kitab Jurumiyah, di sana dipermudah bahasanya. Rafa adalah tanda aslinya adalah dhammah. Rafa tanda aslinya dhammah, sedangkan wawu, alif, nun adalah tanda pengganti. Itu saja kalau di Jurumiyah. Tapi untuk di sini lebih singkat. Kalau saya bilang rafa, bayangan sampeyan adalah dhammah. Kalau saya bilang nasab, bayangannya adalah fathah. Kalau saya bilang khafid atau jar, bayangannya adalah kasroh. Kalau saya bilang jazm, maka bayangannya adalah sukun. Jadi hafalkan 4 ini. Mudah? Rafa, dhammah, nasab, fathah, khafid, kasroh, jazm, sukun. Kalau saya sudah hafal kok di luar. Hafal lah ya. Ya. Itu adalah tanda-tandanya. Kemudian kalimat isim, ya. Tadi kalimat itu ada 3, ada isim, fi'il, dan huruf, ya. Kalimat itu isim, fi'il, dan huruf. 3 kalimat isim itu nanti yang tidak mendapatkan bagian i'rab adalah kalimat huruf. Kalimat fi'il dan isim itu memiliki i'rab. Ya. Rafa itu berada pada kalimat isim, juga berada pada kalimat fi'il. Nasab
itu juga pada kalimat isim, juga berada pada kalimat fi'il. Khafad ini merupakan ciri khas daripada kalimat isim. Jazm ini merupakan ciri khas kalimat fi'il. Kalimat huruf tidak memiliki i'rab. Tidak memiliki i'rab. Jadi kalau saya katakan begini, apa itu namanya? Isim, fi'il, huruf. Maka kalau di sini ada yang namanya rofa, nasab, khafad, jazm, terus maka kalimat isim ini rofa, oke. Di situ ya tulisannya. Nasab, oke. Khafad, oke. Jazm, no. Ya, di situ ya. Fi'il, rofa, oke. Nasab, oke. Khafad, no. Jazm, oke. Huruf, rofa, no. Nasab, no. Khafad, no. Jazm, no. Kenapa kalimat huruf kok tidak ada i'rabnya? Karena kalimat huruf itu maknanya tidak jelas. Nah, tidak bisa dibayangkan. Kalau tidak bisa dibayangkan, tidak usah dikasih beban. Terus gak genah, dikai tugas malah tugasnya gak genah. Nah ya. Karena itu kalimat huruf adalah kalimat artinya tidak bisa dibayangkan. Makanya tidak usah dikasih i'rab. Jelas? Jelas. Kita lanjutkan. Contoh di situ. Yadhabu Ahmad ilal masjid. Catat dulu. Yadhabu Ahmadu ilal masjidi. Yadhabu maksudnya adalah pergi. Ahmad, ya Ahmad nama, ila ke masjid. Saya kasih contoh yang memang mudah artinya. Dari sini yang sama enggak, cuma perlu dapatkan yadhabu pergi. Nah, yadhabu adalah kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena menunjukkan kata kerja. I'rabnya rofa. Dumah kan rofa, ya. I'rabnya rofa. Ahmadu kalimat isim. Karena menunjukkan kata benda. I'rabnya rofa. Dumah. Ila kalimat huruf. Karena artinya tidak bisa dibayangkan. Berarti tidak memiliki i'rab. Seperti tadi yang sana. Al-masjidi kalimat isim. Tandanya al. Bagus. I'rabnya khafad. Nah ini khafad. Kasrah berarti khafad. Sudah selesai. Jadi sangat mudah sekali. Sudah dari sini kita bahas sudah sampai i'rab. Untuk latihan-latihan itu silakan dilatih sendiri. Tadi kotul hayawan dan muaskar kasyafah itu dilatih sendiri. Kita lanjutkan pada bab ketiga. Bab ketiga
Bab ketiga ini adalah bab menjelaskan tentang kalimat yang mabni dan mu'rab. Kalimat yang mabni dan mu'rab. Saya hapus ya. Saya hapus. Kalimat-kalimat yang mabni itu artinya tetap, mu'rab artinya berubah. Kalau saya bilang mabni itu berarti kalimat yang dimana saja dalam i'rab rafa atau nasab atau jazm khafat, maka lafaz itu selalu sama, berbeda dengan lafaz zaitun dan khalidun tadi yang selalu berubah. Rafa dibaca zaitun, nasab dibaca zaitan, khafat dibaca zaitin. Itu berarti lafadznya adalah mu'rab. Yang mabni itu sama. Tadi mu'rab sudah saya terangkan, tinggal mabni adalah kebalikannya. Kalau di situ coba dilihat pada halaman 10 itu kalimat isim. Kita bahas yang pertama adalah kalimat isim dulu. Kalimat isim ini secara denah itu ada isim dibagi dua, mabni dan mu'rab. Yang mabni satu, isim istifham. Isim istifham itu yang mabni. Isim istifham adalah kata tanya. Pokoknya kata tanya, kata untuk menunjukkan pertanyaan. Di situ bisa dibaca man, manza, mata, kaifa. Man siapa, manza, mata, kapan, kaifa, bagaimana. Itu semuanya adalah kalimat isim untuk menunjukkan kata tanya. Dan itu hukumnya adalah mabni. Ya. Yang kedua, isim syarat. Isim syarat itu butuh jawab. Artinya kalau diucapkan itu tidak akan dapat dipaham kecuali dengan jawaban. Seperti mata. Mata kapan saja, bukan kapan. Kalau kapan isim istifham. Kalau mata yang di sini adalah kapan saja. Mata takum, kapan saja kamu berdiri. Bisa dipaham? Tidak bisa. Kapan saja kamu berdiri. Ini butuh jawaban. Kapan saja kamu berdiri, maka sapi itu pun ikut berdiri. Nah, itu baru bisa dipaham. Kapan saja kamu berdiri, maka sapimu juga ikut berdiri. Itu baru dapat dipaham. Kapan saja kamu tertawa, maka semua temanmu akan berlari. Nah, itu dapat dipaham. Kapan saja kamu tertawa, maka semua temanmu itu berlari. Kalau dikatakan, kapan saja kamu tertawa, dapat paham? Tidak. Kata itu butuh jawaban. Kapan saja kamu tertawa, maka temanmu berlari. Maka ini adalah dapat dipaham. Jadi ini butuh terhadap jawaban. Sudah. Lafadznya mata, kaifama, haitsuma, ayana. Yang ketiga, isim isyarah, kata tunjuk. Ayo. Nah, ini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk. Nah, kamu. Nah, ini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk ini adalah untuk menunjukkan. Sebetulnya kata tunjuk ini tidak ada lafaz yang untuk mengganti ini. Jadi, dikatakan di sini hadza, ini kan tunjuk. Lafaz-lafaznya di situ isim isyarah banyak sekali, ada zani, ada ulai dan lain sebagainya, bisa dibaca. Yang keempat, isim dhamir, kata ganti. Huwa, huma, terus kemudian ya, itu semuanya ada di situ ya, tidak saya tulis. Itu semuanya isim dhamir, kata ganti. Itu juga hukumnya mabni. Kemudian isim mausul.
kata benda sambung. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia tidak ada kata benda sambung. Yang ada kata benda dan kata sambung. Ini untuk mengistilahkan biar sampai itu paham. Kata benda sambung ini isim mausul karena artinya alladzi, orang yang. Nah, gitu loh ya. Orang yang, kata benda dan kata sambung. Saya bilang kata benda sambung. Orang yang, dia yang. Nah, apa itu namanya? Orang yang. Terus mereka berdua yang, itu kata benda sambung. Disebut isim mausul. Yang terakhir yaitu isim fi'il. Isim tapi fi'il. Artinya isim fi'il ini dapat menjadi amil tetapi tidak bisa menjadi ma'mul. Ya, jadi amil tapi tidak bisa jadi ma'mul. Amil itu yang merubah. Seperti saya katakan begini. Ini hanya contoh. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marortu bi Zaidin. Nah, lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin ini dapat berubah karena kemasukan amil. Lah amil ini. Amil. Amilnya ini. Jadi bisa berubah-ubah itu karena adanya didahului oleh amil. Isim fi'il sebetulnya kalimat isim itu dapat jadi amil dan juga dapat jadi ma'mul. Kalau ini tidak bisa dipaham, nggak usah direken, abaikan saja. Tapi saya hanya menjelaskan sedikit tentang itu. Walhasil, kalau ini tidak bisa dipaham, mulai daripada isim istifham, isim isyarah, sampai tidak usah paham nggak apa-apa. Tapi yang jelas, lafaz-lafaz itu silakan dibaca terus biar kenal. Karena kalimat isim itu yang jumlahnya ada ribuan, triliunan, miliatan, itu yang termasuk isim mabni hanya sekitar 110. Hanya ini saja. Ada miliatan kalimat isim, itu yang kalimat yang semuanya mu'rab, yang mabni hanya ini saja. Karena itu sampean cukup, kalau tidak paham, cukup Anda membaca ini setiap hari 1 kali, ya. Cukup 1 kali setelah makan dan sebelum makan, ya. Kalau setelah makan biar nanti tidak, kalau sebelum makan biar tidak terjadi mah, kalau sebelum setelah makan biar cepat merasuk obatnya. Ini cuma dibaca sebelum makan, dibaca 1 kali, setelah makan dibaca 1 kali, ya. Cuma 1 halaman ini saja. Berarti dalam sehari sama baca 6 kali, dalam seminggu sama sudah kenal ini kalimat apa isim yang mabni. Kalau dapat, ini kok isim halaman 11. Oh, ditelok halaman 11. Oh ya benar mabni. Karena sering dibaca. Sudah, Anda tidak perlu paham dulu ini juga nggak apa-apa. Yang penting Anda baca dulu setiap hari 6 kali. 6 kali, berarti 4 jam 1 kali baca. Masa? Ya, 4 jam 1 kali baca, ya kan? Cuma itu saja dibaca. Pokoknya harus dibaca 4 kali dalam sehari. Itu saja. 6 kali dalam sehari. Dibaca itu saja. Nanti dalam waktu seminggu Anda sudah kenal. Oh, ini isim-isim yang hukumnya mabni. Selain itu, selain yang ada di halaman 11, maka hukumnya adalah mu'rab. Paham? Ya, hukumnya adalah mu'rab. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah isim mu'rab. Pembagian yang kedua. Untuk memudahkan dalam memahami contoh i'rab, maka perhatikan dengan di bawah ini. Lihat, setiap lafaz yang terletak setelah lafaz ja'a, untuk memudahkan ya, contoh-contoh nanti, setiap lafaz yang terletak setelah lafaz ja'a, maka i'rabnya adalah rofa. Gitu saja. Setiap lafaz yang terletak setelah lafaz ja'a, maka i'rabnya adalah rofa. Nah,
Setelah lafaz ja'a, i'rabnya adalah rofa. Setelah lafaz ra'aitu, i'rabnya adalah nasab. Setelah lafaz marartu bi, i'rabnya adalah khafad. Wis, iki diseni apa ae engko ngono. Wis, untuk mempermudah. Kalau di sini dikatakan khalidun, ja'a khalidun, maka lafaz khalidun ini adalah rofa. Kalau di sini dikasih lafaz khalidan, maka lafaz khalidan hukumnya adalah nasab. Kalau di sini marartu bi khalidin, maka lafaz khalidin hukumnya adalah khafad. Paham ya? Jadi untuk mempermudah. Jadi kalau setelah lafaz ja'a berarti rofa, ro'a itu adalah nasab. Setelah lafaz marartu bi adalah khafad. Sudah? Paham ya? Kalau paham, next. Kita lanjutkan. Apa? Nastamir. Saya sudah 1 tahun tidak mengajar bahasa Arab. Jadi kembali lagi kebiasaan saya untuk berucap bahasa Inggris. Nah ini kan sangat mempersulit kalian. Sudah? Yang perlu dibahas untuk isim yang murab yang pertama ini adalah 3. 1. Isim mufrad. 2 adalah jamak taksir. 3 adalah jamak elah. 3 adalah jamak muannas salim. Isim mufrad itu untuk mempermudah, isim mufrad itu cuma menunjukkan arti satu, wes gitu saja. Ya, cuma menunjukkan arti satu, tunggal, wes gitu saja. Itu isim mufrad. Contohnya Khalidun, Khalid berapa orangnya? 1, berarti isim mufrad, ya. Mirsamun, spidol, cuma artinya 1, sudah 1. Misbahun, lampu, lampunya kalau cuma 1. Kursiun, kursi, kursinya cuma 1. Ya, 1. Itu adalah isim mufrad. Paham? Isim mufrad ketika tingkah rofa, dalam keadaan rofa adalah menggunakan dhammah, ya. Nasab menggunakan fathah. Khafad menggunakan kasroh. Sesuai dengan pelajaran sebelumnya. Rofa, dhammah, nasab, fathah, khafad, kasroh. Mudah ya? Contohnya, ayo, rofa berarti contohnya adalah diawali oleh ja'a. Ja'a berarti zai. Kalau rofa zai dun, pinter, duma. Kalau nasab diawali oleh lafaz ra'aitu. Ra'aitu berarti bunyinya di sini zai, zaidan, nasab, fathah ya. Kalau khafad dimulai oleh lafaz marartu bi. Ini tambahin lafaz zai, tak khafad zai, zaitin. Nah, pinter. Tepuk tangan untuk Anda sekalian. Nah, sudah. Kita sudah selesaikan 1 kalimat isim mufrad, yaitu mufrad. Yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir itu adalah
Saya tidak katakan sesuai dengan definisi di nahwu. Jadi mata ghayyaraan bina'i mufradi, tidak. Saya harus katakan di sini jamak taksir adalah lafaz yang menunjukkan arti banyak yang tidak diakhiri oleh wawun nun, ya nun, dan alif ta. Ya. Cuma tandanya gitu dok. Artinya menunjukkan banyak, tetapi tidak diakhiri wawun nun, ya nun, dan alif ta. Berarti itu adalah jamak taksir. Kalau artinya banyak kok ada salah satu wawun nun, ya nun, alif ta, nanti pelajarannya. Yang penting sekarang artinya banyak, tetapi tidak diakhiri oleh wawun nun, ya nun, dan alif ta. Itu berarti jamak taksir. Ini jamak taksir seperti halnya isim mufrad. Artinya ketika rofa dengan menggunakan dhammah. Ketika nasab dengan menggunakan fathah. Ketika khafad dengan menggunakan kasrah. Nah, ini masih sama. Jadi ini mudah. Contohnya rijalun. Ya. Saya tulis saja. Rijalun. Kalau mufradnya kan rojulun. Rojulun satu orang laki-laki. Kalau rijalun beberapa orang laki-laki. Beberapa orang laki-laki ini menunjukkan arti banyak. Diakhiri wawun nun enggak? Tidak. Ya nun? Tidak. Alif ta? Tidak. Berarti ini yakinlah kehalalannya, boleh dikonsumsi, bahwasanya ini adalah jamak taksir. Paham? Kalau tidak paham, tak masukkan open kamu. Paham Yus? Gak paham tak bedos. Nah, berarti kalau di sini bagaimana contohnya Rofa? Ayo. Ja'a rijalun. Pintar. Nasabnya? Ro'a itu rijalan. Wah, pintar lagi. Kalau ini khafad contohnya? Marortu birijali. Iya, pintar lagi. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Ini orang-orang super ini. Ya. Karena sampean digodok dari pagi jam 6 sudah ngaji TPQ, sekolah, pulangnya jam 1 kurang 10, di rumah jam 1 lebih 1/4 mungkin. Anda berangkat lagi ke sini jam 2 sudah ada di sini. Kapan Anda makan? Kapan? Hah? Masuk sekolah. Wah, makan. Pulang sekolah? Mandi, makan. Tak makan dulu terus mandi. Makan, mandi. Benar, karena makan itu lebih utama daripada mandi. Iya. Sapi pakai mangane timbang. Dah, bentar. Makan, mandi, tidur. Enggak? Sholat langsung go lagi ya, kesini lagi ya. Bagus. Anda super. Jam 2 Anda sudah ngaji Quran, kemudian jam 3 terus ngaji lagi ya kita kuning, kemudian sholat asar, terus asar, kemudian belajar nahwu, nanti sampai maghrib jamaah, setelah maghrib jamaah, kemudian sinau pelajaran sekolah, kelas pelajaran sekolah, terus bisa sholat. Tapi sebelumnya setiap jamaah terus Quran. Wah, Anda orang super. Jam 6, mulai jam 6, siap-siapnya sudah jam 5 pagi, pulang sampai jam 8 di rumah setengah 9. Bagus. Anda orang-orang robot-robot ciptaan Allah. Tepuk tangan untuk Anda. Kita lanjutkan. Ini yang besar-besar makin super, lebih super dari sampean lagi.
pulangnya nggak jelas. Apa nggak jelas? Di sini belajarnya sampai setengah 10 malahan. Setengah 10, jam 10 pulang dari sini. Pagi-pagi benar, sudah habis subuh, ngaji subuh, langsung bergerak pulang untuk mengajar di PPK. Ya, sudah siap. Pulangnya sama seperti sampean, ada yang kuliah, berangkatnya sama dengan sampean. Berangkat ke sini paginya nggak sama, lebih awal, tapi pulangnya lebih akhir. Jam 10. Ada lagi yang nanti setelah jam 10 masih ada lagi yang belajar lagi sampai jam 12. Wah, kasih tepuk tangan untuk senior Anda. Yang tidak kalah penting, kasih oplos yang luar biasa untuk saya. Terima kasih. Ini kalau rumah saya ini ada kacanya, hancur kaca ini sudah. Karena semangat Anda. Udah, nice. Kita lanjutkan. Jamak taksir, jamak muannats salim. Sekarang, ini ada yang berbeda. Jamak muannats salim ini adalah lafaz yang menunjukkan arti banyak, tapi ciri khasnya diakhiri oleh alif ta. Ini ciri khas. Kalau akhirnya berupa alif ta seperti ini, artinya banyak. Yakinilah, beliaunya ini adalah jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim. Tapi ingat, tidak seperti yang atas. Rofa ini sama dengan menggunakan dumah. Nasob, nah ini nasobnya dengan kasroh. Khofadnya dengan kasroh. Wah, aku angel tidak tulis begini. Rofa dengan dumah, nasob dengan kasroh, khofad juga dengan kasroh. Jadi nanti ada yang agak mirip antara nasob dan khofad. Sekarang Anda boleh bilang mirip, podo. Sekarang, tapi bukan untuk nanti. Contohnya rofa ja'at muslimatun, telah datang beberapa orang muslim. Beberapa orang, jamak kan artinya, dan diakhiri oleh alif ta, berarti jamak muannats salim. Contoh di sini adalah ra'aitu muslimatin, marortu bi muslimatin. Ini yang sama. Jadi nanti irobnya seperti contoh di situ. Contohnya, coba dilihat, yushahidu Khalidun. Saya hapus saja ya, biar. Aina mimsaka. Iya. Di sini bisa kelihatan? Di sini? Bisa. Yushahidu Khalidun war rijalu, ya, al hayawanati, al Yushahidu menyaksikan Khalidun, Khalid, warijalu dan beberapa orang laki-laki, al hayawanati beberapa hewan. Ya,
Teman-teman. Yushahidu ayo dirok bersama-sama. Yushahidu kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Mau i'rabnya rofa, tandanya dhammah. Jelas ya? Tandanya dhammah. Khalidun kalisma isim, tandanya tanwin, hukumnya murok. Mau i'rabnya rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Padahal sampai sini Anda tidak usah kasih syaikhul akhir juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah ada kata-kata isim manqus maksud di yang isim mufrad dikasih yang jelas. Ya. Udah ya. Ini tandanya dhammah, rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Warijalu. Wawu adalah kalimat huruf artinya dipercaya tidak memiliki i'rab. Arijalu kalimat isim tandanya al, hukumnya i'rab, mau i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena jamak taksir. Jelas ya? Jamak taksir. Al hayawanati kalimat isim tandanya al, hukumnya murab, mau i'rabnya mau i'rabnya mungkin nasab, mungkin khafad. Karena sampai hanya mengidentifikasinya dari kasroh. Mungkin nasab, mungkin khafad. Kenapa? Karena jamak muannas salim. Ya. Karena jamak muannas salim. Bisa? Ada kata insya Allah. Kalau sudah makan, insya Allah sudah. Salah benar? Salah. Wong sudah dilakukan kok insya Allah. Insya Allah itu untuk yang belum dilakukan. Sudah paham? Sudah. Gitu loh. Yang tegas. Sudah paham? Sudah. Nah, gitu tegas. Sudah paham? Insya Allah. Apaan? Sudah paham? Sudah. Paham? Paham. Gitu. Alhamdulillah pertemuan kali ini cukup sekian. Mungkin kita nanti akan bahas yang selanjutnya yaitu tentang isim ghairu munsharif. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.